Good morning. Today we are going to study about determiners. Apa itu determiners? Determiners itu adalah kata atau frasa yang pada umumnya diletakkan di depan noun, ya. Dimana fungsinya dia untuk memperjelas makna, dia sebagai identifies thing atau identifies quantity atau jumlah ataupun kepemilikan atau kepunyaan seperti itu. Nah, jenis dari determiners ini ada dua. The first one is identifies thing and then the second one is identifies or express quantity. Nah, untuk yang identifies thing, dia masih beranak lagi. Ada 3. The first one is articles, and then possessive, kepunyaan, and then demonstratives. Nah, untuk yang articles, dia an, and then the, possessive like my, your, our, their, kayak gitu. Terus yang demonstratif ada this, that, this, those. Nah, yuk kita kupas satu-satu. Untuk yang artikel, dia and the. Ini, ungkapan ini artinya sama atau satu, sebuah. Bedanya apa? Kata-kata atau an ini digunakan untuk benda-benda yang belum spesifik. Maksudnya belum spesifik bagaimana, Miss? Kayak gini contohnya. Misalkan kamu bayangkan kamu sama temanmu lagi ada di parkiran, ya toh, tiba-tiba temanmu tanya, do you like a motorcycle? Otomatis jika temanmu tanyanya do you like a motorcycle, kamu pasti bingung karena apa? Yang dimaksud a motorcycle itu motor yang apa yang dimaksud? Nah, jadi belum ada kesepakatan konteks antara speaker sama listener untuk dan an. Kalau kamu pakai the, situasinya kamu sedang ada di parkiran sama temanmu dan sebelumnya kamu sedang membahas tentang motor Vario. Lah tiba-tiba nek temanmu tanya, "Do you like the motorcycle?" Otomatis yang diajak bicara itu sudah paham maksud pertanyaan dari si speaker tadi. Yang dimaksud the motorcycle di situ adalah motor Vario. Tapi kalau yang an ini dia belum spesifik motor yang mana yang dimaksud. Nah, seperti itu gambarannya untuk membedakan an. Kalau an ini belum ada kesepakatan konteks antara speaker dan listener, kalau the ini sudah ada kesepakatan konteks antara speaker dan listener. Contohnya yang kayak ini, a beautiful girl. nya ini yang mana? Yang beautiful. Nah, gitu toh. Nah, ini sifatnya untuk determiners, sedangkan beautiful girls-nya sebagai noun phrase. Terus, their new house. Their ini determiners-nya, new house ini noun phrase. Yang perlu diingat, determiners dia letaknya selalu di depan noun. And then, possessive ada my, our, your, my books. Terus, our books, your books, for example. Kepunyaan ya, untuk yang possessive. Terus, untuk yang demonstratif, this, that, this, those, ini penjelasannya seperti ini. This, ini untuk benda, hewan, manusia, yang jumlahnya itu tunggal, dan letaknya dekat dengan speaker. Contoh, this stick, ya kan? Kalau ini tak taruh di ujung sana, sticknya, berarti saya menyebutkannya that stick. Karena apa? That tunggal dan jauh dari speaker. And then kalau this ini untuk yang jamak lebih dari satu dan sifatnya dekat dengan speaker, dekat dengan si pembicara. Kalau those ini jamak dan jauh dari pembicara. Nah, untuk yang determiners express quantity ini gampang, ada much, many, some, any, each, every, enough, all. Nah, ini ada di expressing quantity bisa dipelajari. Ini kalau some berarti beberapa, much sugar for example, much sugar, many chairs, any question, each book, every
kayak gitu contoh-contohnya expressing quantity. Yang jelas determiners ini untuk ungkapan identifies thing dan identifies quantity. Nah, contoh lagi untuk yang membedakan kapan kamu harus menggunakan dan en. Mesti yang kalian tahu, kalian menggunakan en jika ini di depannya ini adalah huruf vokal a, i, u, e, o. Padahal tidak seperti itu, bukan hurufnya ya, bukan hurufnya. Jadi gini, contoh ini, contoh. Nah, kata-kata university ini kan pakainya tidak en. Padahal di sini u. Ini kan huruf vokal, ya kan? A, I, U, E, O. Kalau kita mengacu yang pakai en ini harus di belakangnya huruf vokal. Lah ini university ini kan huruf vokal. Dia habis dari determiners, dia ketemunya huruf vokal. U, A, I, U, E, O kan huruf vokal. Lalu kenapa determinersnya dia pakai bukan pakai en? Kalau kalian patokannya adalah yang pakai en adalah jika dia diikuti huruf vokal. Padahal bukan itu, tetapi kita pakai en. Ini atau en yang membedakan adalah vowelnya. Apa itu vowel? Bunyi pengucapannya. Ini kan kita bacanya kan u, gitu. University, bacanya kan university, berarti dia dianggap dia bertemunya y. Beda dengan ini an umbrella, ini kan bacanya a. Sudah paham belum ini untuk perbedaan dan en? Sama-sama u, university dan umbrella, dia beda pakai determinersnya. Kalau yang university pakainya a, karena apa? Vowelnya, bunyi pengucapannya dia diawali dengan y, diawali dengan y, university. Kalau ini pakainya en determinersnya, karena apa? Dia bunyi vowelnya diawali huruf vokal. Jadi yang disebut huruf vokal atau tidak itu adalah bunyi vowelnya, bukan hurufnya yang setelah determinersnya, tapi bunyi vowelnya. Seperti itu ya. Kalau ini bener an umbrella karena ini a, vowelnya vowelnya vokal. Kalau ini kan vowelnya pakainya y. Nah, seperti itu untuk perbedaan determiners artikel en, seperti itu penggunaannya.